2301 0121 1402 33. Perkenalkan, nama saya Amasius Chelsea Jonathan Listiawijaya dengan nomor NIM 230 101 211 40270. Perkenalkan, nama saya Chandra Nabil Alfaridzi dengan NIM 230 101 211 40266. Perkenalkan, nama saya Josu Widianto dari kelas Peternakan D, kelompok 2, dengan NIM 230 10 12 11 40286. Halo, saya Malahayati Siregar dengan NIM 230 10 12 11 40 236 dari kelas Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Syaputra dengan NIM 230 10 12 11 40 230. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar Jafar dengan NIM 2301 01 21 14 0264, program studi peternakan. Materi singkat distribusi frekuensi, histogram, poligon, frekuensi, distribusi relatif, dan ogif. Pengertian distribusi frekuensi merupakan sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel pada setiap butir atau baris dalam tabel yang menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensinya. Dalam statistik, histogram adalah tampilan bentuk grafis yang menunjukkan distribusi data secara visual atau dengan seberapa sering suatu nilai yang berbeda ini terjadi dalam suatu kumpulan data. Histogram ialah salah satu alat dari 7 alat pengendalian kualitas. Dan manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi terkait variasi di dalam proses yang dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan di dalam upaya peningkatan suatu proses yang recorded continuous process information. Pengertian poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogif. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau persen. Ogif adalah grafik yang dapat digambarkan berdasarkan data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Contoh soal dan pembahasan dari distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel yang sudah ada, disajikan beberapa pertanyaan. Soal yang pertama, interval kelas dari tabel. Interval kelas dari tabel tersebut ialah 5. Dan cara untuk mencari interval tersebut yaitu dengan cara menghitung dari limit bawah hingga limit atas dari suatu kelas yang ada di tabel. Contohnya dari 45, 46, 47, 48, dan 49. Dengan begitu interval kelasnya yaitu 5. Untuk soal yang kedua, tepi bawah dari kelas 3. Jawabannya yaitu 54,5. Cara untuk mencarinya ialah dengan cara limit bawah dari kelas yang dipilih lalu dikurangi 0,5. Cara pengerjaannya yaitu tepi bawah sama dengan limit bawah dikurangi 0,5. Karena limit bawahnya dari kelas 3 yaitu 55, maka 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Frekuensi dari kelas 2 ialah 3. Yang dapat dilihat dari tabel dengan keterangan jumlah orang, sehingga frekuensi di kelas 2 ialah 3. Untuk soal yang keempat, titik tengah dari tabel tersebut. Titik tengah dari tabel tersebut ialah 60.
Titik tengah dapat ditemukan dengan cara limit bawah dijumlah dengan limit atas, lalu dibagi 2. Maka berdasarkan tabel, cara pengerjaannya ialah titik tengah kelas sama dengan limit bawah ditambah limit atas, lalu dibagi 2. Karena limit bawahnya 45 dan limit atasnya 75, maka totalnya ialah 120. 120 ini lalu dibagi 2, sehingga hasilnya yaitu 60. Untuk soal yang kelima, batas bawah dari kelas 5. Untuk batas-batasnya ialah batas bawah sama dengan 64,5. Dan untuk batas atas adalah 69,5. Untuk soal terakhir dari contoh soal distribusi frekuensi, yaitu persentase dari orang yang berbobot di bawah 60. Jawabannya ialah 50%. Cara pengerjaannya, persentase sama dengan total frekuensi kelas dibagi total frekuensi dari seluruh kelas dikalikan 100%. Karena orang yang berbobot di bawah 60 ada di kelas 1, 2, dan 3, maka frekuensi tersebut dijumlahkan, yaitu 4, 3, dan 8. Ketiga angka tersebut dijumlahkan dan menghasilkan angka 15 per 30 dari total frekuensi kelas, semua kelas, dikalikan 100%. Sehingga hasilnya ialah 50%. Berikut merupakan contoh soal histogram. Dan ini pembahasannya. Berdasarkan data di atas dapat dibentuk histogramnya seperti berikut. Garis panah ke atas menunjukkan frekuensinya. Frekuensinya itu adalah banyaknya siswa yang absen. Dan panah ke bawah menuju ke kanan itu adalah harinya. Baik, kita lanjut ke materi. Yang berikutnya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah garis-garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang pada histogram. Pertama-tama yang kita lihat adalah contoh soalnya. Berikut ini. Baik, di contoh soal tersebut sudah diberi lihat bahwa ada nilai dan frekuensi, yaitu seperti kelas pertama ada 55 sampai 59, yang frekuensi 7 dan sebagainya. Solusi yang pertama adalah kita lihat batas kelasnya. Batas bawah dari tabel di atas yaitu 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Begitu juga dengan batas atasnya. Batas atasnya yaitu 59, 64, 69, seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui batas kelasnya, kita hitung titik tengah kelasnya, yaitu rumusnya batas atas dikurang batas bawah dibagi 2. Maka kita temukan nilai dari titik tengah kelas tersebut, yaitu ada 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92. Kalau kita sudah mengetahui titik tengah kelasnya, kita bisa menentukan poligon frekuensinya. Kita gambar seperti ini. Garis ke atas itu menandakan frekuensinya, dan garis menyamping itu adalah titik tengah kelasnya. Seperti yang kita lihat, titik tengah kelas 57 itu frekuensinya ada 7 dari soal. Berarti kita tarik garis di atas angka 5 sedikit. Kemudian titik tengah 62 kita tarik garis juga menjadi frekuensi 12 di atas 10 sedikit, dan seterusnya. Sekian. Ogive merupakan grafik yang dapat digambarkan berdasarkan data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui data sebagai berikut. Terdapat 7 kelas. Kelas pertama memiliki frekuensi kumulatif 10. Kelas kedua memiliki frekuensi kumulatif 5. Kelas ketiga memiliki frekuensi kumulatif 25. Kelas keempat memiliki frekuensi kumulatif 20. Kelas kelima memiliki frekuensi kumulatif 20.
Kelas ke-6 memiliki frekuensi kumulatif 30. Dan yang terakhir, kelas ke-7 memiliki frekuensi kumulatif 35. Pertama-tama, tentukan tepi bawah pada masing-masing kelas. Cara mencari tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 234,5. Cara ini dilakukan hingga kelas terakhir. Setelah mendapatkan tepi bawah, taruh pada sumbu X dan frekuensi taruh di sumbu Y. Kedua, beri tanda titik di tengah antara tepi bawah dan frekuensi kumulatif. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal distribusi frekuensi relatif. Ya, baik, saya akan menjelaskan contoh soal distribusi frekuensi relatif. Ya, ini dia. Contoh soal distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif rumusnya F mutlak kelas per N dikali 100%. Oke, di sini saya sudah membuat format perhitungannya, tinggal dimasukin angkanya saja. Frekuensi relatif yang pertama 2/50 dikali 100% jadi 4%. Ya, benar. Ya, oke, benar. Frekuensi relatif kelas kedua dengan frekuensi 6 dan jumlah totalnya ada 50 dikali 100% menjadi 12%. Oke. Lanjut frekuensi relatif yang kelas ketiga dengan jumlah frekuensi 9 dikali 50 dikali 100%. Kemudian frekuensi relatifnya menjadi 18%. Oke, kemudian frekuensi relatif keempat itu kelas keempat yang mana? 1, 2, 3, 13/50 dikali 100% menjadi 26%. Kemudian frekuensi kelas kelima itu 8/50 jadi 16%. Kemudian yang kelas ke-6 frekuensinya ada 6 dengan jumlah kelas 50 dikali 100%. Jadi 14%. Kemudian yang terakhir frekuensi kelas ke-7 itu ada 5 dikali dibagi 50 dikali 100%. Jadi 10%. Ya. Kemudian dimasukin ke dalam tabelnya.